You better love me again. You better love me again. Pak, Sultan. udah mirip afiliator loh. Wes mantap. Lamborghini parkir mana? Di kulkas. Didinginin dulu, pasti panas di kulkas. Oh, Nah, jadi hari ini bawa Ferrari atau bawa Lamborghini? dua-duanya sih. Jadi pintunya dibuka dua-duanya. Gini. Gini kita, Pak. Gini. Nah, Pak. Oh, Ngomong-ngomong afiliator nih. Udah mirip kah? mirip-mirip. Udah mirip. Jadi gini, Pak. Ngomong-ngomong afiliator nih, lagi rame nih Pak di media sosial nih Pak. Wah banyak deh Pak saut-sautan nih, banyak yang hujat dan segala macem. Itu afiliator lagi rame nih. Ini kalau kita bahas dari kacamata netral nih, ini sebenarnya salah siapa sih Pak? Maksudnya apa? Yang salah siapa itu? Ributnya? Ributnya atau atau ya pokoknya salah siapa nih antara afiliatornya atau salah siapa sih sebenarnya gitu? Kita mau bahas dari kacamata netral nih, mungkin. Kalau menurut saya ada dua sudut pandang, ya. Satu adalah sudut pandang hukum, ya. Kalau sudut pandang hukum, ya saya boleh katakan ya afiliatornya yang salah. Ya kenapa? Karena afiliator ini, kita bicara yang lagi hot ya. Saya nggak bicara semua afiliator ya. Betul. Afiliator ini kan menawarkan sebuah produk yang notabene adalah ilegal. Gitu. Kalau dari sudut pandang hukum ya salah di posisi afiliatornya karena dia menjalankan, menawarkan. Itu ada juga di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian kalau dia itu bicara trading berarti itu terkait dengan undang-undang perdagangan berjangka di Indonesia, juga berkaitan dengan undang-undang investasi di situ. Tapi kalau misalnya kita keluar dari jalur itu, saya bukan orang hukum, maka saya tidak melihat serta-merta bahwa sepenuhnya adalah salah si afiliator. Soalnya kan gini, afiliator itu kan dia sedang menjalankan satu aktivitas untuk cari duit. Ya toh? Nah, saya kira kebetulan saja afiliatornya itu adalah si A, si B, si C. Nah, kalau misalnya Anda yang kebetulan waktu itu ditawarkan menjadi salah satu afiliator, bisa jadi you akan ambil. Atau ditawarkan ke saya, bisa jadi saya akan ambil. Karena namanya manusia hidup kan cari duit. Betul. Nah mereka cari duit ya kita nggak bisa salahkan. Nah tapi kalau misalnya kita mau kaitkan sama orang yang terjebak, nah ini satu persoalan yang menurut saya klasik di Indonesia khususnya. Ya, kita ini selalu adalah kasus-kasus katakanlah scam, kasus-kasus penipuan investasi kan mostly adalah kebanyakan meledak di belakang. Betul. Ya. Nah, bagaimana menghindari supaya jangan sampai ini meledak di belakang? Kalau artinya di depan ini sudah terjadi satu preventif, satu hal yang bisa memblok ya. Maka perlunya apa? Perlunya adalah sebuah edukasi pemahaman ya. Misal begini, kalau kita mau ngomong afiliator tadi ya, adalah sebuah keniscayaan orang bilang. Lu mau nggak mau mereka tetap ada, ya, karena mereka adalah cari makan, cari hidup. Nah, tapi kitanya yang dalam menilai atau memandang sesuatu tawaran, terutama terkait dengan masalah investasi ini, perlu kecerdasan, perlu bijaksana. Nah, bagaimana caranya? Ini untuk ke depan saja, ya ini sudah terjadi lah. Nah, kalau saya boleh menyarankan, apapun tawaran orang dalam konteks investasi atau mengeluarkan uang saya untuk berpindah ke tempat lain, maka pertanyaan pertama yang harus ada di dalam kepala kita adalah,
too good to be true. Bukan pertanyaan sih, tapi lebih kepada satu kebiasaan. Too good to be true itu artinya apa? Terlalu bagus kalau itu benar kenyataan, gitu loh. Dalam dunia ini kan tidak ada yang sifatnya adalah happy go lucky orang bilang, ya, atau durian runtuh. Kalaupun ada, hanya terjadi kepada segelintir orang. Penawaran ini kan tidak ditujukan kepada segelintir orang. Penawaran ini adalah ditujukan kepada halayak. Nah, oleh karena itu, yang harus kita kaji adalah benar nggak segampang itu? Benar nggak sesederhana itu untuk menjadi kaya sesuai dengan yang disampaikan oleh afiliator? Nah, kalau memang benar, maka semua orang sudah jadi orang kaya sekarang. Logika ini yang harus kita tanamkan. Bukan berarti sebuah penawaran itu pasti jelek ya. Jadi kita harus kaji dulu. Terlalu manis ini. Terlalu muluk-muluk ya. Nah, itu yang akan memblokade di awal. Pertama itu dulu, ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya, katakan kita mau menelusuri lebih jauh. Maka pertanyaan berikutnya adalah, dalam sebuah konsep dagang, konsep mencari uang, ada yang namanya hukum kekekalan risiko. Risiko itu tidak pernah hilang. Pada saat kita mengambil sebuah manfaat, biasanya ada pihak lain yang cenderung adalah kehilangan manfaat tersebut. Sama seperti orang dagang kan. Gua dagang, gua untung. Berarti kan ada orang yang gua ambil duitnya dari keuntungan saya. Ya, nah berarti ada resiko. Nah resiko ini larinya kemana? Nah ini yang harus kita kaji. Ya, terutama terkait dengan masalah robot-robot ini yang terakhir kan. Nah, di sini ada sebuah konsep yang ditawarkan adalah sekonyong-konyong resiko itu nggak ada. Maka di dalam bisnis itu kita juga sudah harus pikir, nggak mungkin nggak ada. Tolong deh lu jujur, resikonya kemana nih? Ya, kalau dia geser ke tempat lain, saya bisa terima nggak? Ya, kalau saya bisa terima, maka ya sudah bisa kita kaji lagi. Ya, itu poin kedua. Poin ketiganya adalah coba kita lebih terbiasa mengaktifkan otak kiri kita pada saat kita bicara sebuah konsep penawaran apapun yang mana meminta saya keluar duit dari kantong saya. Maka yang pertama adalah otak kiri. Apa maksudnya? Otak kiri ini kan adalah bicara hal-hal yang sifatnya logik. Otak kanan ini adalah yang biasa mengolah sesuatu yang sifatnya non-logic atau artinya lebih kepada art. Ya, maksudnya apa? Kalau kita ditawari, pasti kan mereka akan datang dengan sesuatu yang indah. Ya kan? Pak, 1 bulan kita bisa untung segini, 1 tahun kita sudah balik modal, ya toh? Kemudian kita tambahkan ini. Nah, ini semua adalah penerimaannya ada di otak kanan kita, ya. Jadi kita terbiasa, oh iya, indah, bagus. Nah, yang otak kiri kita nggak kerja. Nah, sekarang dibiasakan adalah begitu ada orang tawarkan kita, maka otak kiri kita yang bekerja. Masuk akal nggak? Bener nggak segampang itu? Ya toh? Nah, saya kira itu apa yang menjadi pemikiran saya ya, bahwa saya tidak bisa, ya di luar konteks hukum saya nggak bisa menyalahkan si afiliator. Kalau konteks hukum bisa, tapi kalau misalnya kita bicara di luar hukum, bicara bisnis, maka lebih banyak bagi saya adalah kelemahannya ada di pihak korban. Ya, korban ini tidak aware, korban ini lebih tidak hati-hati. Ya, saya berikan satu hukum, namanya hukum alam. Ya, kalau bagi saya manusia itu antara satu individu dengan individu lain, amal perbuatannya beda. Kalau kita sebagai orang beragama, maka kita yakini amal perbuatan itu juga yang menciptakan rezeki kita. Ya toh? Nah, kemudian ada orang yang datang menawarkan sebuah bisnis sekonyong-konyong, seakan-akan semua orang bisa dikayakan dalam waktu bersamaan dengan cara yang sama. Betul nggak? Kalau saya bilang konsep robot, Betul.
Bukankah semuanya akan masuk posisi di harga sama? Betul, betul. Semua akan panen sama-sama. Ya, berarti apa? Kalau ini berjalan 10 tahun, maka yang terjadi adalah manusia akan kaya secara bersama-sama. Pertanyaan saya, sampai dengan hari ini hukum alam. Apakah kira-kira Tuhan sudah mempersiapkan itu? Betul, betul. Ya toh? Tidak. Tidak ada cerita itu. Ya, kalaupun ada sebuah konsep bisnis yang bisa bikin orang kaya, yang kaya itu hanya segelintir orang. Ya, kaya berjamaah bagi saya sampai hari ini, menurut saya Tuhan belum bikin programnya. Ya, ini guyonnya ya. Guyonnya adalah Tuhan bukan bikin programnya. Tapi kalau di luar itu, saya ingin katakan rezeki orang itu adalah datang dari amal perbuatan orang. Maka sangat sulit ada sebuah konsep yang bisa menyelaraskan, menyamakan dalam waktu bersamaan, bersama-sama. Menurut saya kemungkinan itu sangat kecil. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang sudah-sudah. Ya, selalu terjadi seperti itu, bahwa konsep ini, oh Pak bisa dapat untung sekian persen, sekian bulan. Anda hitung saja, kalau bisnis itu benar, dikompon itu modal, maka dunia ini sudah tidak ada masalah Pak, dari sisi keuangan. Betul nggak? Betul. Saya gampang saja, saya punya rumah, sekarang saya gadai rumah saya timpuk semua. Dapat lagi, saya gulung lagi, saya timpuk lagi. Betul. Semua orang masuk majalah Forbes. Betul. Logikanya kan seperti itu. Kadang ada nggak orang yang mau berpikir ke arah sana? Ini yang nggak ada. Gitu? Dan sulitnya lagi adalah keinginan hati. Ya, kadang saya ada temukan case-case banyak seperti ini. Awalnya dia nggak tertarik. Ya, awalnya dia nggak tertarik. Otak kirinya jalan. Ya, nggak masuk akal itu, nggak mau gua. Gitu? Tapi, ada tetangga, ada saudara. Besok ganti mobil, gitu, ganti motor. Nah, di situ kita mulai ngiri. Masa sih lu bisa? Beneran gak sih? Ya kan? Ya udah deh, gue coba dulu deh. Nah, dia coba dulu dengan angka yang kecil, kasih. Bener lu dibayar lu, ya toh? Apa yang terjadi? Mulai masukin percaya dia. Nanti dia all in itu. All in. Ya memang itu yang dicari sama scammer itu. Itu yang dia inginkan. Dia Gitu. menjual kepercayaan dulu sedikit ya. Selalu seperti itu polanya, ya. Kalau misalnya yang sekali tembak kabur itu mah Cere itu. penipu kelas terminal itu. Ya kan? Kalau yang sudah kerah putih nih, yang udah mafia, yang sudah sindikat, mereka sudah siapkan berapa puluh miliar. Ya, mungkin nggak hitungan puluhan miliar lah, mungkin sekian miliar dia sudah siapkan, dia bangun kantor bagus. 1.000 orang pertama, kasih jos, gitu? Tertarik orang. Oh, kantornya ada Pak, kantornya di gedung bagus, ya kan? Tetangga saya dibayar, bukan cuma 1-2 bulan loh Pak dibayarnya, dia sudah 1 tahun, sudah 8 bulan, sudah 10 bulan dibayar. Masa sih saya nggak percaya? Ya kan? Nah, sudah mulai. Nah, di situ. Jadi kembali lagi, kalau kita mau bicara jalan pikiran tengah yang seperti tadi saya bilang dari sudut pandang netral, ya bagi saya afiliator cari makan, kita yang harus cerdas, bukan kita dengan gampangnya ikut apa yang dia sampaikan. Nah, perihal aktivitas mereka itu melanggar hukum, nah itu bukan wilayah saya, itu biar yang punya wewenang yang ngurus. Oke Pak Rio, jadi kalau misalnya kita dari kacamata netral nih, mungkin kalau dari hukum itu afiliator juga salah, dan juga kalau kita dari sisi lain juga kitanya juga salah karena kita punya mindset ingin cepet kaya gitu dan akhirnya terjebak dengan all iming-iming itu ya Pak Rio. Tapi Pak Rio, yang paling salah tuh tukang rujak. Kenapa tuh? Akuarium Dibuat akuarium. Bener gak? Bener. Nah, itu sedikit intermezzo. Ya, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.